Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimakumullah. Kita bisa melanjutkan video pembelajaran bahasa Arab dari buku Belajar Bahasa Arab dari kitab Nizamul Islam. Pada kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang mubtada dan khabar. Kali ini kita akan membahas tentang aqsamul mubtada dan aqsamul khabar. Tentang pembagian atau macam-macam mubtada dan aqsamul khabar, tentang pembagian khabar. Yang pertama kita sampaikan aqsamul mubtada, bahwa mubtada terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-mubtada dari golongan al-ismul zahir. Dari golongan isim zahir, artinya dari golongan isim yang bukan kata ganti, seperti Umar, Khalid, Abu Bakar, Utsman, masjid dan seterusnya yang bukan kata ganti. Sedangkan yang kedua adalah al-mubtada minal ismil mudmar, mubtada dari golongan isim dhamir yang dari kata ganti, seperti kata huwa, huma, hiya, hum dan seterusnya yang merupakan kata ganti. Baik, teman-teman sekalian saya hormati rahimakumullah. Sedangkan khabar juga terbagi menjadi beberapa bagian. Khabar terbagi menjadi dua saja, tetapi nanti rinciannya ada lebih dari dua. Yang pertama adalah khabar mufrad, al-khabarul mufrad. Apa dimaksud dengan al-khabarul mufrad? Yang dimaksud dengan khabarul mufrad adalah khabar yang terbentuk dari sebuah kata. Terbentuk dari sebuah kata satu saja. Terbentuk dari satu kata saja. Ini disebut dengan khabar mufrad. Yang kedua ada khabar al-ghairul mufrad, khabar yang bukan mufrad. Artinya berarti khabar ini merupakan susunan. Ada kalanya dari susunan mubtada khabar, sehingga kemudian khabar ini adalah disebut dengan jumlah ismiyah. Ada kalanya dari susunan fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'il, sehingga disebut dengan al-jumlah al-fi'liyah. Dan ada kalanya dari susunan huruf jar dengan isim yang dijarkannya, sehingga bagian dari al-jar ma'al majrur, jar bersama dengan majrurnya, huruf yang mengejarkan bersama dengan majrurnya, ataupun dari bagian az-zaraf, yaitu isim yang menunjukkan makna ruang waktu maupun ruang tempat yang sudah barang tentu dia akan bergabung atau disambung dengan isim selanjutnya, disebut dengan az-zarfu ma'al madhruf, zaraf bersama dengan madhrufnya, ma'al madhruf, zaraf bersama dengan madhrufnya. Artinya zaraf isim yang menunjukkan mana waktu atau tempat yang dimudhafkan atau disandarkan kepada isim setelahnya yang disebut dengan al-madhruf. Teman-teman sekalian saya hormati rahimakumullah. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa mubtada ada kalanya isim zahir, ada kalanya isim dhamir. Kemudian khabar ada kalanya khabar mufrad, ada kalanya khabar ghair mufrad. Khabar ghair mufrad ada kalanya jumlah fi'liyah, ada kalanya jumlah ismiyah, ada kalanya jar ma'al majrur, ada kalanya zaraf bersama dengan al-madhruf. Nah, contohnya seperti apa teman-teman sekalian saya hormati rahimakumullah? Dari rincian tersebut secara global kita akan contohkan juga secara global, dan contoh ini semuanya mencakup apa yang tadi sudah kita jelaskan. Tentu secara global juga. Yang pertama contohnya wahiya fil insani al-munkhafidi fikriyan fardiyatun. Fardiyah. Wahiya sebuah keinginan untuk berkuasa, gharizah baqa, yang kemudian memunculkan keinginan untuk berkuasa. Fil insanil munkhadif min khafidi fikriyan, dalam seorang manusia yang rendah pemikirannya, fardiyatun itu bersifat individual. Kita lihat dari susunan ini mana yang menjelaskan dan mana yang dijelaskan, maka kita lihat bahwa kata wahiyah ini adalah yang dijelaskan, sedangkan kata fardiyah adalah yang menjelaskan. Dengan demikian berarti kata hiya adalah mubtada, yang intinya yang isinya adalah atau maksud dari kata hiya dia adalah tadi gharizatul baqa, naluri mempertahankan diri yang melahirkan keinginan untuk berkuasa atau kekuasaan. Fardiyatun menjelaskan tentang hiya, sehingga hiya adalah mubtada, sedangkan kata fardiyah adalah khabar. Dari sini kita melihat bahwa kata hiya adalah mubtada dari jenis isim dhamir. Hiya adalah mubtada dari jenis isim dhamir, sedangkan fardiyatun adalah khabar
dari jenis mufrad karena dia bukan susunan fa'il dengan fi'ilnya, bukan susunan fi'il dengan naibul fa'ilnya, juga bukan susunan mubtada khabar sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan. Kemudian contoh yang kedua, wa alaqatul insani bi khaliqihi tashmalul aqaida wal ibadat. Hubungan manusia bi khaliqihi dengan Tuhannya, tashmalul aqaida wal ibadat, mencakup akidah dan ibadah. Pertanyaannya, lafaz yang mana yang menjelaskan dan lafaz yang mana yang dijelaskan? Maka jawabannya jelas, kata alaqatulah yang dijelaskan, sedangkan kata tashmalulah yang menjelaskan. Hubungan manusia dengan Tuhannya mencakup. Berarti yang dijelaskan adalah kata alaqah, yang menjelaskan adalah kata tashmalu. Kita lihat sekarang, kata alaqah berarti dia mubtada. Mubtada dari jenis apa? Yaitu dari jenis isim zahir. Dari jenis isim zahir, bukan dhamir tapi zahir, karena kata alaqah bukanlah kata ganti. Sedangkan khobarnya kita lihat kata tashmalu yang menjadi khobar karena dia yang menjelaskan. Maka kita lihat di sini adalah fi'il. Kata tashmalu adalah fi'il, dan setiap fi'il sudah barang tentu memiliki fa'il di dalamnya, baik nampak ataupun tidak nampak, yakni fa'il berupa isim zahir maupun fa'il berupa isim dhamir. Dengan demikian berarti khobar ini termasuk khobar yang ghairu mufrad. Khabar yang ghairu mufrad dan masuk pada golongan pertama, yaitu al-jumlatul fi'liyatu, jumlah fi'liyah. Jadi berarti wa alaqatul insani bi khaliqihi tashmalul aqaida wal ibadat. Ini merupakan contoh mubtada dari isim zahir dengan khabar dari jumlah fi'liyah. Kemudian contoh yang ketiga, wa khitabus syari'i yufhamu minhul hukmus syar'iyyu. Khitabus syari'i, seruan Allah zat yang maha membuat syariat, yufhamu minhu, difahami dari khitabus syari' al-hukmus syar'iyyu, hukum syara'. Kita lihat di sini ada kata yufhamu minhul hukmus syar'i, difahami dari khitabus syari' itu hukum syariat. Di sini susunan fi'il bersama dengan naibul fa'ilnya. Seperti yang kemarin sudah kita jelaskan pada video sebelumnya, yaitu susunan fi'il dengan naibul fa'il. Kata al-hukmu syar'iyyu adalah naibul fa'il bagi kata yufhamu. Nah, jumlah, yakni keseluruhan dari kata yufhamu minhul hukmu syar'iyyu, ini menjelaskan tentang khitabus syari'. Dengan demikian berarti kata khitabus syari', khitabu dijelaskan, sedangkan kata yufhamu minhul hukmu syar'iyyu menjelaskan. Dengan begitu berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kata khitabu adalah mubtada dan kata yufhamu adalah khabar. Mubtada dari jenis mana? Dari jenis al-ismu zahir. Khabar dari jenis mana? Jenis yang kedua, yaitu al-khabarul ghair mufrad, khabar ghair mufrad. Dari jenis yang pertama atau dari kelompok yang pertama, yaitu al-jumlatul fi'liyah, itu jumlah fi'liyah. Baik, sekarang kita masuk pada contoh yang keempat. Wa hadhil ayatu wa ma syakalaha minal ayati yastashhidu bihal katsirun. Hadhil ayatu, ayat-ayat ini, wa ma syakalaha, dan ayat yang serupa, minal ayat, wa ma syakalaha minal ayat, dan ayat-ayat yang serupa, yastashhidu, itu beristishhad atau berdalil biha dengan ayat-ayat tersebut al-katsiruna, banyak orang, berdalil untuk ini dan itu, ya, untuk masalah qada dan qadar. Nah, kita lihat kata yastashhidu bihal katsirun ini merupakan penjelas dari kata hadhil ayat. Hadhil ayat merupakan lafaz yang dijelaskan. Oleh karena itu kata hadhi adalah mubtada, sedangkan kata yastashhidu adalah khabar. Nah, dari jenis apa mubtada ini? Jelas jadi jenis isim zahir, karena ini hadhi bukan kata ganti tetapi isim dhamir, isim isyarah, ya. Isim isyarah, bukan isim dhamir tapi isim isyarah, maka termasuk isim zahir. Sedangkan khabarnya adalah berupa fi'il, yang mana dengan fi'il jelas otomatis ada fa'ilnya, sehingga masih termasuk golongan al-jumlatul fi'liyah, jumlah fi'liyah, sehingga masuk pada khabar yang kedua, yaitu khabar ghairu mufrad. Baik, teman-teman sekalian saya rahmati rahimakumullah, kita lanjutkan pada contoh berikutnya. Fa kullu man yahmilu hadhihi da'wata innama huwa tabi'un wa muwajjahun. Setiap orang yang mengemban seruan ini, seruan fasruddin 'anil hayah, seruan memisahkan agama dari kehidupan, yakni sekularisme, innama huwa tabi'un wa muwajjahun, semata-mata dia itu adalah pengekor atau pengikut, wa muwajjahun, dan diarahkan oleh pihak lain.
Pertanyaannya, mana yang menerangkan dan mana yang diterangkan? Mana yang dijelaskan dan mana yang menjelaskan? Jawabannya, yang menjelaskan adalah kata huwa tabi'un. Yang menjelaskan adalah kata huwa tabi'un. Dia itu pengikut, wa muwajjahun, dan diarahkan, disetir oleh pihak lain. Yang dijelaskan adalah kullu man yahmilu, setiap orang yang membawa pemikiran atau seruan Fasluddin anil hayah, sekularisme. Setiap orang yang menyerukan sekularisme pada prinsipnya dia hanyalah pengekor, pengikut, dan diarahkan, disetir oleh pihak lain. Nah, teman-teman sekalian saya hormati rahimakumullah, dari sini kita dapat memahami bahwa kata kulluman, ya, kullun ini marfu' menjadi mubtada karena dia dijelaskan, sedangkan kata innama huwa tabi'un, innama huwa tabi'un ini merupakan penjelas dari kata kullu. Sehingga di sini kita tahu ini mubtada, sedangkan ini adalah khabar. Nah, mubtada dari jenis apa? Maka jawabannya jelas, yaitu mubtada dari jenis isim zahir. Mubtada dari jenis isim zahir, bukan isim dhamir. Kemudian tentang khobar dari jenis apa? Kita lihat di sini ada huwa itu apa? Isim dhamir. Dia menjadi mubtada, kemudian kata tabi'un ini menjadi khobarnya. Huwa tabi'un, dia itu pengikut. Berarti di sini mubtada, di sini khobar, ya. Kata huwa ini mubtada, kata tabi'un ini khobar. Berarti dengan demikian kita bisa memahami bahwa khobar ini adalah merupakan susunan dari mubtada dan khobar. Kalau seperti itu berarti masuk pada golongan al-khabar al-ghair mufrad, khabar ghair mufrad dalam bentuk yang kedua, yaitu al-jumlatul ismiyah, jumlah ismiyah. Teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, kita masuk pada contoh yang berikutnya, wal insanu fihi sumuwur ruhiyyu. Kata sebagian orang yang mengikuti falsafah ketimuran, bahwa pada diri manusia itu ada ketinggian rohani. Wal insanu fihi sumuwur ruhiyyu. Manusia di dalamnya terdapat as-sumuwur ruhiyyu, ketinggian rohani. Kita lihat di sini ada kata al-insan, di sini dijelaskan berarti dia adalah mubtada, sedangkan di sini ada kata fihi as-sumuwu, di dalamnya ada ketinggian. Ini khabar yang didahulukan, sementara kata as-sumu adalah mubtada yang diakhirkan. Sehingga ini adalah susunan mubtada khabar. Asalnya as-sumuwu fihi, ketinggian itu ada pada manusia. As-sumuwur ruhi, ketinggian spiritual itu ada pada diri manusia. Nah, teman-teman sekalian yang saya rahimakumullah, berarti total jumlah atau keseluruhan kata fihi as-sumuwur ruhiyyu, fihi as-sumuwur ruhiyyu ini merupakan khabar atau penjelas dari kata al-insan. Nah, dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kata al-insan adalah mubtada dari jenis isim zahir, sedangkan kata fihi as-sumuwur ruhiyyu adalah khabar dari jenis apa? Dari jenis al-khabar al-ghair mufrad, dari golongan yang kita sebut dengan al-jumlah al-ismiyah, jumlah ismiyah, karena susunan mubtada dan khabar. Nah, sekarang kita masuk pada contoh berikutnya, yaitu adalah wal hayatu fiha an-nahiyatul madiyah. Kehidupan menurut sebagian manusia, fiha di dalamnya an-nahiyatul madiyah, terdapat aspek materi. Nah, di sini ada kata al-hayatu, dia dijelaskan, sedangkan fiha an-nahiyatul madiyah menjelaskan. Dengan demikian berarti kata al-hayatu adalah mubtada, sedangkan fiha an-nahiyatul madiyah adalah khabar. Nah, ketika kita perhatikan, maka al-hayatu adalah mubtada dari jenis isim zahir, sedangkan fiha an-nahiyatul madiyatu ini adalah dari jenis khabar ghair mufrad, karena susunan aslinya adalah an-nahiyatul madiyatu fiha. Ini khabar muqaddam, didahulukan, dan ini adalah mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Dengan demikian, ini adalah susunan mubtada khabar. Kalau ini susunan mubtada khabar, berarti maknanya khabarnya mubtada dalam contoh ini adalah khabar berupa al-khabar al-ghair mufrad dari jumlah ismiyah. Sekarang yang terakhir dan terakhir, ya, contoh yang terakhir, wadzalika bihukmi 'aishihim fi ardin wahidah, dan contoh idraku dzatillahi
idraku dzatillahi mustahilun fahuwa wara al-aqli. Wa dzalika bihukmi 'aishihim fi ardin wahidah. Kenapa kemudian muncul rasa yang disebut dengan nasionalisme? Wa dzalika, hal itu bihukmi 'aishihim, disebabkan fakta kehidupan mereka fi ardin wahidah, dalam satu wilayah atau dalam satu tempat. Dari sini kita lihat ada kata wa dzalika, hal itu maksudnya adalah faham nasionalisme itu muncul dari mana? Bi hukmi 'aishihim, sebab fakta atau realitas kehidupan mereka fi ardin wahidatin, dalam satu tanah atau dalam satu wilayah. Di sini yang menjadi khobar yang menjelaskan adalah kata bi hukmi 'aishihim. Bi hukmi 'aishihim menjadi penjelas bagi kata dzalika, hal itu yakni nasionalisme itu sebabnya apa? Bi hukmi 'aishihim, sebabnya adalah karena fakta realitasnya mereka hidup dalam satu negeri atau satu tanah. Nah, disinilah kita lihat di sini khobar terdiri dari huruf jar dan isim yang dijarkan dengan huruf jar. Huruf jarnya adalah ba, sedangkan yang dijarkan adalah kata hukmi. Nah, di sini kalau kita lihat maka berarti termasuk al-khabarul ghairul mufrad, khabar ghair mufrad dari jenis yang ketiga ini, al-jar ma'al majrur. Jar bersama dengan majrur. Sedangkan contoh yang terakhir, idraku dzatillahi mustahilun. Menjangkau zatnya Allah itu mustahilun, mustahil. Di sini mubtada. Di sini khabarnya berarti mubtada berupa isim zahir dan khobar berupa khobar mufrad karena bukan susunan. Nah, tetapi kita lihat di sini ada lagi khobar susunan mubtada khobar, fahuwa wara al-aqli, maka Allah itu di luar, maka zatnya Allah itu di luar akal. Fahuwa, maka zatnya Allah, wara al-aqli, berada di luar akal. Nah, di sini kata huwa mubtada berarti termasuk dari mubtada berupa isim dhamir ya, berupa isim dhamir. Sedangkan wara al-aqli ini menjadi khabar. Nah, kita tahu tadi, kita jelaskan ada isim yang menunjukkan makna tempat atau makna waktu disebut dengan dzaraf. Berarti di sini khabar terdiri dari dzaraf dan madzruf. Kata wara maknanya di belakang akal, di luar akal atau di belakang, di balik akal. Maknanya tidak bisa dijangkau oleh akal. Nah, di sini wara al-aqli maknanya di belakang akal, sehingga dari sini kita bisa memahami bahwa kata wara'a adalah penjelas bagi kata huwa, sedangkan kata wara'a adalah dzaraf, yakni isim yang menunjukkan makna tempat. Sehingga dengan demikian kita sudah selesai pembahasan kita tentang aqsamul mubtada dan aqsamul khabar. Baik, demikian mudah-mudahan yang singkat ini tetap bisa memberikan penjelasan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.